Kembali mengingatkan diri saya dan ibunda sekalian agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satu di antara karunia Allah yakni kita mampu hadir di sini, tak lain dan tak bukan itu adalah semuanya karena taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya atas izin Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik ibunda rahimani wa rahimakumullah, kita awali kajian ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir materi kita surah An-Nas ayat ke-4. Baik, sebelum kita lanjutkan, apa pengajaran pada ayat pertama? Berlindung kepada Allah. Perintah Untuk berlindung hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku zat yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia, dan yang menguasai kehidupan manusia. Itu pada ayat pertama. Ayat kedua, perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah juga selaku Malik, raja di antara yang raja-rajanya manusia. Artinya Allah adalah raja tertinggi dalam kehidupan ini, raja di antara segala raja-raja yang ada dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, ilahin nas, perintah meminta perlindungan kepada Allah selaku sesembahan. Ya. Maksudnya apa? Hanya Allah lah yang berhak disembah. Kemudian setelah Allah memerintahkan kita agar senantiasa berlindung dengan 3 sifatnya, kemudian dilanjutkan pada ayat keempat, dari kejahatan keburukan apa? waswas, Setan apa? yang tersembunyi. Nah, tersembunyi, atau dengan kata lain datang dan pergi. Kapan bisikan setan itu akan datang? Kita lalai mengingat Allah. Pergi Kalau kita mengingat Allah. Nah, kemudian apa pengajaran ayat 1 sampai 3 secara umum? Meminta perlindungan 3 kali. Baik, kita lanjutkan. Di awal Allah perintahkan kita agar berlindung dengan sifat pertamanya, Sifat Rob, ya. Kemudian yang kedua dari sifat Malik. Malik. Yang ketiga Ilah. Ilah. Apa pengajaran secara umum? Tadi di awal saya sebutkan itu pengajaran per ayat. Sekarang secara umum nih, ayat 1 sampai 3. Sebelum kita minta perlindungan, yakini dulu kalau Allah itu selaku Rabb, selaku Malik, selaku Ilah. Ya, artinya kita hanya akan mendapatkan pertolongan atau perlindungan dari Allah apabila mengimani 3 sifat ini. Ya. Seseorang akan mendapatkan Mengimani perlindungan dari Allah bila mengamalkan 3 sifat di atas. Oke. Ada kalanya seorang hamba dia meyakini bahwasanya Allah itu selaku Rabb, Malik. Nah,
namun dalam hal ibadah dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba, yakni mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak cukup dengan meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta. Pada konteks ini adalah manusia, ya kan, raja manusia. Namun jika dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Manusia umumnya, sebahagian manusia cacatnya di sini, ya kan? Tatkala ditanya Rabb, Malik, Allah, namun kenapa dia tidak baca Quran, kenapa tidak sholat, kenapa tidak zikir pagi dan petang dan lain sebagainya? Nah, berarti akidahnya ada masalah di sini. Jelas. Kemudian pengajaran kedua, kenapa didahulukan Rabb, Malik, kemudian diakhiri dengan ilah? Kenapa nggak ilah dulu yang di awal ya udah? Kan timbul pertanyaan. Nah, itu apa namanya? Itu tadabbur itu. Tatkala kita baca Al-Quran bertanya-tanya gitu kan, sehingga kita mencari apa sih pendapat para ulama terhadap ayat ini. Kenapa nggak di awal ilah gitu? Yang Allah awali sesungguhnya dialah sesembahan manusia, pencipta manusia atau raja manusia. Kenapa di akhir ilah? Diawali dengan Rabb. Jawabnya apa? Ya. Karena kata Rabb ini bisa dimiliki oleh Manusia. banyak manusia. Rabbud dar, apa artinya? Rabbud dar. Dar itu rumah. Rumah ya. Al-bait itu juga. Jadi kalau Rabbud dar itu dikenal dengan pemilik rumah. Oke, banyak nih murabbi dan lain sebagainya, bisa dipakai oleh siapapun kan? Paham ya bunda? Malik mengerucut lagi. Hanya segelintir manusia yang bisa memakai kata Malik. Raja itu hanya segelintir orang, tidak semuanya yang ada di bumi ini menjadi raja, ya kan? Kemudian mengerucut sampai kepada puncaknya ilah, bahwasanya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Ini rahasia kenapa didahulukan Rabb, kemudian Malik, dan diakhiri dengan ilah. Hanyalah. Paham? Oke. Itu pengajaran kedua. Tidak perlu saya catat lagi ya. Yang ketiga, kira-kira pengajaran Allah lah satu-satunya zat yang melindungi manusia. ya, Allah Allah lah satu-satunya zat yang melindungi manusia. ya, Allah lah satu-satunya zat. Nah itu ya bagian itu juga sebenarnya satunya zat yang melindungi manusia. Banyak pengajaran yang menariknya, lihat di sini. Allah selaku yang menciptakan manusia, Yang menguasai mengatur manusia, yang menguasai manusia, maka dialah rajanya manusia. maka dialah yang pantas disembah. Sembah. Masya Allah. Begitu teraturnya ayat ini. Oke. Bisa disimpulkan kan mudah? Oke. Nah, jika ditanya kenapa minta perlindungan kepada Allah itu disebutkan di sini sebanyak 3 kali, pada intinya berulang-ulang.
menunjukkan bahwasanya kejahatan yang ada pada diri manusia itu jauh lebih berbahaya. Kejahatan yang ada pada diri manusia jauh lebih berbahaya daripada kejahatan yang berada di luar manusia. Sehingga Allah memerintahkan kita agar senantiasa lebih banyak lagi meminta perlindungan kepadanya. Kejahatan yang ada pada diri manusia jauh lebih berbahaya daripada kejahatan yang berada di luar manusia. Saya tanya Bunda, tamsil ya, kira-kira 1 ekor ular yang berada di dalam rumah mana jauh lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular yang berada di luar rumah? Di dalam 1 ekor. Karena jelas nyata. Paham ya? 1 ekor yang berada di dalam rumah itu jauh lebih berbahaya daripada 1000 ekor yang berada di luar rumah. Demikianlah sesungguhnya kejahatan yang paling berbahaya itu adalah yang ada pada diri manusia. Sehingga Allah memberikan isyarat kepada kita meminta perlindungan kepada Allah dalam hal ini lebih kencang lagi, lebih giat lagi, lebih sering lagi. Jelas ya. Kalau ini dapat merusak agama, ya kan? Tapi kalau kejahatan yang berada dari luar itu hanya sebatas merusak fisik saja. Contohnya seperti santet dan lain sebagainya, itu merusak apa? Fisik. Tapi kalau kejahatan ini bisa merusak akidah manusia. Hati-hati. Tatkala manusia tidak lagi mengenal kebenaran, itu jauh lebih berbahaya. Apalah hanya sebatas fisik, ya kan? Kita muntah dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai kita tidak mengenal agama, jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat lebih berbahaya. Karena itu hubungannya dengan kehidupan akhirat kita. Jelas? Paham? Insya Allah. Berarti itu nomor 5, tidak ada 4 Ustaz. Banyak pengajarannya itu. Berapa? Kemarin 4. Berarti terima. Apa tuh yang kelima? Yang Yang haram manusia, haram meminta pertolongan selain Allah. haram Berarti meminta perlindungan selain Allah. perlindungan. Kemarin baru sampai 4 Ustaz. Nah, selain kepada berarti kurang satu lagi kemarin ya. Oke. Hal ini pada poin ini sudah jelas bagi kita semuanya. Kemarin kita sudah membahas isti'anah ya. Apa maksudnya? Haram meminta perlindungan selain kepada Allah yang menjadi kekhususan Allah ya. Nah, jangan lewatkan itu Bunda. Sehingga nanti kalau ada Bang, tolong lindungi saya, haram, tidak boleh seperti itu. Yang menjadi kekhususan bagi Allah, maksudnya hanya Allah yang mampu menghindarkan mudarat itu pada diri manusia. Jelas ya Bunda? Seperti mendatangkan maslahat, menghindarkan mudarat, ya kan, kemudian menghindarkan seseorang dari musibah dan lain sebagainya, itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Bunda minta tolong, minta bawakan galon, nyetirin mobil dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Paham ya? Oke. Minta dipakaikan mukena dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Paham Bunda? Insyaallah. Oke, sekarang ayat keempat. Apa pengajaran ayat keempat kemarin? Sekali setan. Bahwa Setan bisikan kejahatan setan. bisikan kejahatan setan Akan selalu datang. akan Selalu datang. Bila manusia saat manusia lalai. Ini mengulang sebentar supaya kita bisa nyambung nanti pada ayat sebelah. Lalai dalam
mengingat Allah. mengingat Allah. Dan pergi mengingat Allah. di saat Manusia mengingat Allah. lalai ya, saat mengingat Saat manusia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, bahwasanya hal yang paling membahayakan dalam hidup kita ini adalah sumber bisikan setan. Sekarang kita lanjutkan ayat kelima. Alladhi Sebelum kita lanjutkan, saya tanya dulu, siapa yang meningkat zikirnya? Kalau saya tanya nggak dijawab, kecuali nggak saya tanya lah, kemudian dijawab. Yang meningkat zikirnya setelah kita bahas surah Anas. Kalau nikah zikir mau tidur bacaan. Itu benar. yang diusap-usap Atau lewat begitu saja gitu. ada. Insyaallah. Insya Allah meningkat ya. Alhamdulillah. Jangan sampai bunda kita korbankan waktu kita dan lain sebagainya. Ternyata apa? Kita Tidak tidak diamalkan. berusaha untuk mengaplikasikannya. Mungkin. Baik. Kita lanjutkan ayat kelima. Yang ruqyah, siapa yang mulai ruqyah? Makanan, minuman dan lain sebagainya. Insya Allah atau belum? Belum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-5. Ayat ke-5. Alladhi ya? Ayat alladhi Oke. Alladhi apa artinya? yang Ya, sebenarnya alladhi itu yang, bukan orang-orang yang ya. Kalau alladzina amanu, baru orang-orang yang beriman. sebenarnya alladzina itu yang amanu, Beriman. mereka Mereka beriman. Mereka ini dihapus, ini dibuat dari semua orang-orang yang gitu. beriman. Biar mudah dipahami ya. Nah, jadi sebenarnya orang-orang itu ditujukan pada sini jamaknya amanu. Nah, sebenarnya. Jadi makna alladzi itu yang, kata sambung. Alladzi, alladzina, alladzi. Kemudian alladzati dan lain sebagainya. Baik. Yang yuwaswis, membisikkan, Membisikkan sudur dada membisikkan ke dada manusia. Sudur. sudur, jamak dari as-sadru. Sudur. Dada. Tinggal. Ada yang ketinggalan Alladzi yuwaswisu fi, ya, dalam dalam dada. atau pada, ya. Sudur itu jamak dari as-sadru, dada. Kalau sudur jadinya Dada-dada. dada, jamak ya. An-nas, Ya. kita pahami dulu. Sebelumnya sudah kita bahas, para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Makna sudur di sini adalah qalbun.
Ini hati. Ya. Hati. Nah, jadi ini hanya sebatas majas. Di dalam dada itu apa? Ada hati. Tidak jantung. Hah? Bukan jantung. Bukan. Hati. Tapi bukan hati yang di sini ya, Bunda. Hati Ini di leher sini. nih. Jadi hati yang tak nampak ya. Makanya di sini. Kolbu. Nah, jelas. Di mana kolbu? Dada. Nah, tapi sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya sudut itu ya dada. Kalau kolbu itu hati. Nah, jadi sebelumnya sudah pernah kita bahas. Pada diri manusia itu ada as-sadru, ya kan? Lapisan pertama. Lapisan kedua ada namanya kolbu. Masih ingat? Ya, lapisan ketiga ada fuadun. Masih ingat? Belum ada. Ustaz. Serius? Iya, di sini belum. Waktu Tempat lain itu, Ustaz. Nah, lapisan keempat ada namanya lubun. Yang kedua fuadun itu. Nah, fuadun. Dada, kolbun. Ini dada. Kemudian kolbun itu hati. Fuadun Ada. hati yang Ada. dalam. Awak ada ini. Lubun hati yang Lagi dong. hati yang terdalam. Pertemuan keberapa, Kak? 23 Agustus tempat. Ya. Oke. Kita pahami dulu, Bunda. Dada ini kata Imam Al-Ghazali tempatnya ilmu pengetahuan. Tempatnya ilmu pengetahuan. Oke. Jadi kalau kita lagi menuntut ilmu, ya, di mana posisi ilmu itu? Masih di dalam dada. Oke. Begitu ilmu itu sampai ke kolbun, maka lahirlah amalan. Paham? Maka ya, begitu ilmu itu sampai ke kolbun, maka lahirlah amalan. Makanya ada orang yang berilmu tapi belum beramal. Pertanyaannya berarti ilmunya belum sampai ke hatinya. Nah, jelas. Oke. Di sini, Bunda, sifatnya masih naik turun. Di kolbut. Iya, naik turun. Maksudnya naik turun iman. Nah, di kolbu. Nah, begitu sampai fuadun, lebih banyak naiknya. Oke? Kalau lubun saya sederhanakan kesemsem. Paham kesemsem? Suka. Kalau ilmu itu sudah sampai lubun hati yang terdalam itu, Bunda, maka berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, di mana-mana selalu ingat Allah. Kasmaran. Nah, jadi selalu rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya ilmunya sudah sampai kemari, tahap terakhir. Jelas. 1, 2, 3 ini kuasa Allah. Oke? Kuasa Allah. Nah, pertanyaannya, lihat ayatnya. Alladzi yuwaswis, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Berarti setan itu hanya sampai dada saja. Oke. Nah, dia hanya membisikkan sampai dada manusia. Tatkala bisikan itu sampai ke dada manusia, datanglah manusia itu sendiri karena dorongan nafsunya, bisikan itu dia terima. Paham benar? Jadi setan itu hanya sebatas membisikkan sampai dada.
Yang ini semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang disalahkan? Manusia. Nafsu ya. Yang kuasa Allah berarti 2, 3, 4. Iya, ini Mulai dari kolbunnya. mulai dari kolbun ini sampai ini 4. Makanya kan Allahumma ya muqallibal qulub, Allah lah ya muqallibal. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala dia menerima bisikan itu, kemauan dia, kehendak dia, ya kan Allah kabulkan. Jelas benar. Jadi sumber bisikan itu di sini. Nah, kalau saya berikan tamsil begini. As-sadru qalbun fuadun, kemudian nah bisikan itu di mana? Sampai sini saja. Di kulit luarnya. Makanya tempat ilmu pengetahuan hanya di sini saja, Bunda. Kemudian dorongan nafsu itu, karena dorongan nafsu itu, maka dia menerima bisikan itu. Jelas. Dorongan nafsu yang ada pada diri manusia, manusialah yang menerima bisikan itu. Dulu pernah saya berikan tamsil, ya kan? Kalau ada seseorang mengundang kita untuk melakukan perbuatan maksiat, siapa yang kita salahkan? Kalau kita hadir ke tempat maksiat itu, Kita sendiri. kenapa? Karena kita yang menerima undangan tersebut. Ya. Kejahatan itu akan selalu ada pada kehidupan kita, Bunda. Hanya saja kita menerima atau tidak. Tatkala kita menerimanya, ya kan? Itu sepenuhnya kita kembalikan kepada Allah. Apakah Allah mengabulkannya atau tidak? Jelas. Nah, tatkala di sini udah setelah bisikan itu, bisikan kejahatan itu sampai as-sabr, ya kan? Di sinilah bermain itu, bertengger setan itu. Yang indah itu, yang maksiat itu terasa indah, ya kan? Hal-hal kebaikan itu dirasa buruk dan lain sebagainya. Coba buka surah Al-A'raf untuk memperjelas lagi. Surah Al-A'raf ayat 17. Al-A'raf ayat 17. Ustaz, amalan terbaik. Amalan itu bagiannya apa? Ustaz? Mana? Amalan Naik turun. Iya, amalan naik turun. Naik turun. Kalau ilmu itu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, betul. Ayat berapa Ustaz? Hah? 17, Kak. Al-A'raf ayat 17. Coba baca, Bunda. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum la yashkurun. Dapat? Coba baca, kita simak, kita dengarkan. Arab kan Ustaz? Iya. Artinya, Iya. Langsung terjemahnya. kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak Sebelumnya, akan mendapati. supaya lebih paham sebelum, coba ayat 16-nya dibaca. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, tatkala ini kan sebenarnya tatkala iblis itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyatakan ayat ke-17. Apa bunyinya? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari Bentar. belakang. Dari depan. Aidihim. Ini. Oke. Kemudian yang kedua, khalfihim. Yang ketiga, kanan. Aimanihim. Dan dari kiri mereka. Kemudian sama ini. Sama diri. Oke. Maksudnya apa? Dia akan selalu menggoda manusia, baik itu dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Apa
maksudnya? Dari berbagai arah. Sebenarnya arahnya bukan ke situ, bukan arahnya, tapi aidihim ini depan itu maksudnya apa? Aidihim itu kata Syekh Ibnu Mufli, aidihim itu adalah kehidupan akhirat. Bagaimana manusia itu agar dia ragu dengan kehidupan akhirat, kematian, kemudian hari kebangkit, alam kubur, hari kebangkitan, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, surga dan neraka. Bagaimana manusia itu ragu dengan kehidupan itu? Itu masa depan, Bunda. Oh, depan, nantinya depan. Paham ya? Nah, jadi bukan depan ini gitu. Jelas? Bukannya kita daripada dari depan. Bukan. Oke. Apa juga gitu ya. Kemudian khalfihim belakang itu adalah kehidupan Dunia. Maksudnya apa? Bagaimana kehidupan dunia ini menjadi fokus utamanya? Jelas sudah. Dia menganggap sehingga tatkala setan itu membisikkan keburukan pada dada manusia, maka manusia itu menerimanya sehingga pola pikirnya itu adalah dunia, sehingga dia melupakan kehidupan akhirat. Nah, jadi, tujuan utamanya bagaimana manusia itu sibuk dengan dunia, ya kan? Hingga akhirnya manusia itu sibuk dengan dunia dan lupa dengan akhirat. Itu dia. Kemudian yang ketiga, aimanihim, kebaikan. Kanan itu kebaikan. Syama'ilihim, kiri itu keburukan. Bagaimana yang baik itu terasa samar oleh manusia, dan bagaimana yang buruk itu baik dalam pandangan manusia. Ya. Bagaimana yang baik itu menjadi buruk dalam pandangan manusia, yang buruk itu menjadi baik dalam pandangan manusia. Itulah tugas setan. Hati-hati dengan amalan kita. Mungkin merasa-rasa kita itu baik, tapi sesungguhnya itu adalah bisikan setan. Jadi inilah maksud dari surah Al-A'raf ayat 17. Jadi intinya adalah bahwasanya setan itu hanya sebatas membisikkan ke dalam dada manusia, tidak sampai qalbun, fuadun, apalagi lubun. Kira sudah. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tatkala Rasulullah SAW safar dengan sahabat, lantas keledainya Rasulullah itu jatuh, tersungkur. Kemudian sahabat itu dengan cepatnya mengatakan kepada kemudian sahabat itu lantas mengatakan, celakalah setan. Pernah mendengar hadis itu, Bunda? Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah pun menegur, jangan engkau katakan bahwasanya celaka setan. Sesungguhnya apabila engkau katakan celakalah setan, maka setan itu akan membesar. Dia akan menyatakan bahwasanya karena kekuatanku lah, kata setan itu, dia seperti itu. Maka katakanlah bismillah. Tatkala engkau katakan bismillah, maka setan itu akan kecil semakin kecil hingga seperti lalat. Jadi tidak semuanya setan harus disalahkan, Bu. Sikit-sikit setan, nah ya kan, sikit-sikit setan, dasar setan, ya. Tidak jelas. Jadi konteks larangannya gimana, Ustaz? Misalnya kadang kita kan misalnya kayak ngantuk ini kan, ini goda syaitan nih, boleh nggak kayak gitu kira-kira? Kita ngantuk gitu kan, terus kita nyalin setan juga, ini goda syaitan nih, terus kita malas, ini syaitan kayak gitu, boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Tidak ada satupun sunnah yang mengatakan di dalam hadis yang mengatakan bahwa saya ada perintah seperti itu. Iya kan? Hanya saja kita disuruh untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya nggak boleh nyalahin setan. Yang salah. Jadi sebenarnya dia memang salah kan? Sebenarnya setan itu salah, karena memang dia membisikkan keburukan. Tapi di satu sisi manusia juga perlu disalahkan karena dialah yang menerima bisikan itu. Karena dorongan Pertanyaannya, kenapa dia menerima bisikan itu? karena dorongan nafsu.
karena dorongan nafsu. Balik lagi ke atas karena hatinya lalai dalam mengingat Mengingat Allah. Allah. Dan selesai kan? Menerima bisikan karena hati Sepanjang manusia itu senantiasa mengingat Allah, bisikan setan itu tidak akan pernah datang. Jadi kehendak itu siapa? Kehendak untuk menerima bisikan itu adalah manusia itu sendiri. Jelas. Kenapa begitu mudahnya dia menerima bisikan itu? Karena hatinya penuh dengan kekotoran. Itu saja. Kenapa? Karena banyak melakukan kemaksiatan. Nah, demikian juga maksiat pula. Nah, kalau maksiat sampai pada lubun sudah. Kalau bahasa sederhananya kesetanan. Tidak lagi mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu juga kalau iman sudah sampai pada lubun, nah sudah mulai timbullah ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. berarti karena nggak sampai lubun makanya belum dapat makrifat. Jelas ya Bunda? Jadi perasaan Ibnu Taimiyah kan pernah menyampaikan, andailah para ahli maksiat itu tahu betapa bahagianya orang yang memiliki iman itu di dalam hatinya, maka orang-orang akan berlomba berebut untuk membelah hatinya orang-orang yang beriman. Begitu direbutkannya para iman itu oleh para ahli maksiat. Kenapa? Enak, tenang, tentram dan lain sebagainya. Tatkala diberikan musibah, tenang, diberikan nikmat, dia tidak terangkat dan lain sebagainya, sombong dan lain sebagainya. Apapun persoalan dalam hidupnya dia serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Paham? Dan Bunda akan merasakan hal yang demikian. Kita merasakan hal yang begitu, lihat perubahan dari masa lalu sampai saat ini. Bahkan kita begitu malunya Bunda melihat masa lalu kita. Iya. Ya Allah, kenapa lah di waktu seperti itu? Cobalah aku ngaji dari dulu. Ya. Dan itulah yang dirasakan oleh saudara-saudari kita yang di luar sana. Maka tugas kita lah untuk menyampaikan dakwah itu. Kenapa? Karena mereka belum tahu betapa nikmatnya hati orang yang beriman. Jangan tatkala melihat keburukan di luar sana, lantas kita menyalahkan mereka. Jawabnya karena mereka tidak tahu. Paham ya? Saya pernah coba ikut jamaah tabligh, ya kan? Keluar 3 hari. Waktu itu ya masih kuliah gitu kan. Iman itu lebih banyak turunnya daripada naiknya. Jadi begitu kami dakwah di satu tempat, kemudian datang pemuda-pemuda, lantas dia mengusir kami. Dia mengusir kami itu dengan memakai sendal sepatu masuk ke dalam masjid. Dia hina-hina dan sebagainya. Kita masa waktu itu jiwa muda itu rasa-rasa ingin balas gitu kan. Tiba-tiba ditahan sama Amir. Jangan, nggak boleh, salahkan dirimu katanya. Kenapa Amir? Coba kamu dakwah dari dulu di sini, mereka tidak akan seperti itu. Sampai jadi teguran buat kita. Bisa ya gitu ya. Jadi tidak semata-mata ketika ada melakukan keburukan langsung kita salahkan, karena mereka tidak tahu. Maka tugas kita lah untuk mendakwahkan hal ini, ya, kebaikan-kebaikan. Jelas. Jadi tugas kita dakwah itu wajib, Bu. Adapun menjadi ustaz, ustazah, syekh, syaikha itu tidak wajib. Jelas ya. Dakwah itu wajib. Menyampaikan kebaikan, kemudian menolak kemungkaran itu wajib. Jelas. Dan itulah batasan Rasulullah dan kita semua. Jelas. Jadi innal ladina yatlu lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah.
Bukti yang nyata itu apa? Seorang Rasul dan apa yang dia bawa, yakni Al-Quran, apa yang dia bacakan. Jadi Allah turunkan Rasulullah itu hanya sebatas membacakan Al-Quran, ya kan, di tengah-tengah kehidupan manusia, tidak memberikan hidayah. Di situ juga Allah memberitahukan kepada Rasul dan kepada semua, batasnya Rasulullah hanya menyampaikan Al-Quran. Demikian juga kita benar. Menyampaikan itu tidak perlu harus sebutkan hadisnya, hadisnya sahih atau tidak. Rasanya apa yang kamu lakukan itu tidak baik dalam untuk masa depan, tidak baik dalam pandangan agama. Oh, udah, itu bagian dari dakwah. Nggak mesti berdiri di mimbar ya saya. Nampak tetangga, ya kan? Hari ini kita melihat mirisnya, bahkan orang tua begitu dia rela melihat anaknya duduk di depan rumah pacaran gitu. Diam begitu, bahkan dia yang pas fasilitasi. Ya Allah, betapa besarnya dosa orang tua. Jelas. Jadi bagaimana sikap saya, Ustaz? Sampaikan itu tidak benar. Bagaimana kalau terus dia melakukan? Kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah kepada dirinya. Setelah itu kita dijauhi bagaimana? Sampai kapan, Ustaz? Setelah itu kita dijauhi bagaimana tuh, Ustaz? Allah jawab, wa ma tafarraqal ladina utul kitab. Ayat setelahnya apa? Wa ma tafarraqal ladina utul kitab min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Tidaklah berpecah belah di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani setelah datang kebenaran. Memang itulah sunnatullahnya. Tatkala kita sampaikan kebenaran, mulailah bertengkar. Betul. Itu sudah menjadi sunnatullah, Bunda. Itu hal yang wajar aja ya. Itu hal yang wajar. Ustaz, nanti kalau saya sampaikan rusak silaturahmi, memang itulah. Walaupun bersaudara ya, Ustaz. Walaupun begitu, walaupun bersaudara. Dulu orang Yahudi dan Nasrani sepakat menanti kehadiran di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka disebutkan di dalam kitab itu, mereka disebutkan bahwa saya akan datang nabi yang terakhir bernama Ahmad yang akan membimbing mereka, yang akan menjelaskan kesamaran yang mereka anut selama ini. Begitu datang Nabi Muhammad dan apa yang dibawa Al-Quran apa? Mulai mereka berpecah belah. Itulah. Di awal mereka sepakat dalam kemaksiatan. Setelah datang kebenaran, mulai berpecah belah. Ada yang menerima, ada yang tidak. Begitu juga dengan kita tatkala menyampaikan kebenaran itu. Nah, jadi Ustaz, masalahnya kalau sampaikan nanti, ini kan lagi bagus nih silaturahmi saya dengan dia, Ustaz. Kalau saya sampaikan nanti bagaimana, Ustaz? Mulai dari dia muslim. Memang itulah, Bunda. Artinya memang itulah apa namanya sunnatullah. Dan kalau kita menyampaikan kebenaran, itu akan bagian dari dampak yang akan kita terima. Mungkin kita akan dimusuhi, mungkin kita akan dicaci maki dan lain sebagainya. Jadi Allah turunkan ayat Al-Quran itu bukan hanya kepada Rasulullah, tapi kepada kita semua. Lihat di perjalanan Rasulullah, mereka berpecah belah setelah datang ke kebenaran. Jadi ada 10 orang suka nih duduk di warkop, ngopi, ya kan, judi, minum khamar dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu orang yang mendapatkan hidayah. Satu orang itu di awal mereka sepakat, iya kan, bertahun-tahun mereka duduk bersama. Artinya sepakat dalam kemaksiatan. Iya kan? Kalau satu orang hijrah, kemudian dia sampaikan bahwa hal itu tidak benar, mulai Pecah. memang hidayah itu Ada dengan ikut, ada sendirinya yang enggak. tidak akan menyortir teman-teman kita. Percaya itu. Hidayah itu dengan sendirinya akan menyortir. Siapa yang benar-benar ikut kebenaran, yang ikut Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Siapa yang tidak mengikut Allah, dengan sendirinya dia akan lari dari kehidupan kita. Tapi ketika kita yang dianggap memutus silaturahmi gimana tuh, Ustaz? Ketika itu kita yang dianggap memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi tidak. Sekarang apakah kita memutus silaturahmi? Tidak. Enggak, tapi dia merasa jadinya kita gitu, Ustaz. Nah, itu anggapan dia. Iya. Tolak ukur dan benar itu, buruk dan baik itu Allah. Kalau Allah katakan benar sekalipun manusia mengatakan buruk, nah, iya kan? Nah,
Kalau Allah mengatakan bahwa sekalipun seluruh manusia mengatakan itu buruk, ya itu buruk, sudah. Kalau Allah mengatakan bahwasanya itu buruk sekalipun manusia mengatakan itu baik, ya kan? Ya itu buruk dalam pandangan Allah. Jadi tolak ukur baik dan benar itu hanyalah Allah. Paham ya Bunda? Ya kerjakan. Kalau memang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, ya kerjakan. Jelas. Ustaz, rusak silaturahmi. Bunda doakan dia itu bagian dari menyambung silaturahmi. Ya Allah berikanlah hidayah kepada dirinya. Ya itu bagian dari menyambung silaturahmi. Jelas. Paham ya Bunda? Oke, saya tanya. Sasaran bisikan setan itu di mana? Sudah ada yang memperhatikan Sasarannya hati. hati. Oh iya. Sasarannya itu Cuma sebenarnya sampainya hati. tidak sampainya. Sampainya ke dada. Oh, Masya Allah. Nah, kalau sampai ke dada saja hanya sebatas ini yang baik loh, ini buruk loh. Yang baik itu jadi buruk, yang buruk itu jadi baik. Itu kan bisikan tuh. Iya iya iya. Bagaimana kejahatan itu agar diamalkan? Jadi sesungguhnya sasarannya apa? Ke hati. Pertanyaannya kenapa sampai ke hati? Karena hatilah penentu amal baik buruk seseorang. Jika baik hatinya, baiklah amalan. Jika buruk hati, maka buruk pula amalannya. Paham Bunda? Jadi sumber bisikan setan, sasaran bisikan setan itu adalah hati. Batas kuasanya hanya sampai dada. Kenapa sampai hati? Sudah kita jawab. Ya. Bunda tinggal simpulkan. Tidak perlu lah yang harus saya tulis, itu saya bimbing, gitu kan. Simpulkan saja Bunda. Oke? Sebentar. Ada yang ditanyakan? Kita aja masukkan biar mau beramal. Lanjut. Sekarang kita tanya. Timbul pertanyaannya. Dari mana sumber bisikan? Yang membisik siapa sih? Setan. Sumber bisikan itu dari mana? Sumber bisikan setan itu dari mana? Minal jin. Ngatiwan. Oke? Paham ya udah. Jin dan Nah, manusia. sumber bisikan setan itu Allah ingin jelaskan sumber bisikan setan itu dari mana? Minal jinnah wan nas. Pindah Jadi, susunan. berurut Bunda. Jadi ingat saja kalau baca Al-Quran itu pasti saling berkaitan antara ayat satu dengan ayat setelahnya. Dari mana sumber bisikan setan itu? Nah, oke. Jinnah itu jamak. Oke. Bentuk mufradnya apa? Apa bentuk mufradnya? Bentuk tunggalnya? Al-jin. Al-jin. Kalau jin itu satu. Kalau jinnah nah, jamak, maka diterjemahkan golongan jin. Oke. Apa mak al-jin ini? Akar katanya Bunda, jannah. Jannah ini artinya tertutup. Tertutup. Bukan jannah. Oke, Bukan tertutup. jannah.
tertutup. Oke. Kenapa disebut? Jadi makna jin ini sebenarnya apa? Tertutup dalam pandangan manusia. Oke, paham ya? Jelas? Kalau jannah surga itu bahasa Sanskerta. Makna jannah itu tertutup. Karena dari akar jannah tertutup. Kenapa disebut tertutup? Ada yang bisa menjawab? Hanya nampak bagi orang-orang yang beriman. Tertutup untuk orang lalai. Orang yang lain. Jadi surga itu nampak bagi orang beriman. Surga itu hanya bisa dilihat di saat sakratul maut. Gitu. Udah. Wafat itu artinya sempurna. Ya, wafat itu artinya sempurna. Sempurna apa? Sempurna indranya, indra pendengaran dan penglihatan. Sempurna rezekinya, sempurna amalnya. Oke, amal. Kok sampai kemana kita ya? Indra pendengaran ya Ustaz. Indra Tapi kita memahami wafat itu mah. Iya. pendengaran. Orang yang wafat itu sempurna indera pendengarannya dan penglihatannya, sempurna rezekinya, sempurna amalnya. Kenapa sempurna amalnya? Tidak bisa lagi beramal. Ya. Oke? Waktunya sudah habis. Kenapa sempurna rezekinya? Jadi mati dengan rezeki itu saling berhajat, tidak boleh terpisahkan. Kenapa habis rezekinya? Ya. Kalau habis rezekinya matilah dia. Kenapa masih hidup? Masih ada rezekinya. Sudah. Oke? Jadi itu apa khawatir ya Bunda dengan rezeki ya? Sempurna indera pendengaran dan penglihatannya. Maksudnya apa? Tatkala orang sakaratul maut, Allah buka hijab antara dirinya dengan alam akhirat. Ditampakkanlah mana surga yang akan dia tempati nanti, ditampakkan mana neraka yang akan dia huni. Maka terbiuslah, kalau ditampakkan surga, terbiuslah dia dengan keindahan surga itu, sehingga rasa sakit mati itu tidak terasa. Kayak kata Rasulullah SAW, di satu sisi sakitnya orang sakaratul maut itu seperti kambing dikuliti, tapi dalam hadis yang lain seperti jarum yang dikeluarkan dari tepung. Kan bertolak belakang nih, kontradiktif hadis ini, iya kan? Nah, jadi seorang ulama memahami, kalaulah Nabi Yusuf saja, nah, kalaulah permaisuri melihat ketampanan Nabi Yusuf saja, mereka tidak sadar terpotong jari jemari mereka, bagaimana dengan keindahan surga? Terbiuslah dia, lupalah dia dengan rumah kontrakannya Bunda, sama ketika dunia, suami yang seperti ini dan lain sebagainya, anaknya, walaupun keluarganya menangis histeris, jelas ya Pak. Jadi kenapa dia senyum? Karena itu tuh berarti. Nah, salah Karena satunya terlihat. Oh. kenapa dia berkeringat dan lain sebagainya. Itu bab kematian Bunda. Ya. Menarik Ustaz. Kapan itu dibahas Ustaz? Oke, itu bab kematian. Itu surat apa nanti Kapan Ustaz? dibahas itu Ustaz? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffau ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu ayat. Oke, kita lanjutkan. Jauh Ustaz. Jauh. Oke. Nanti kita nggak sampai nih Bunda. Sesekali pengen. Oke. Kalau janin apa? Tertutup. Tertutup juga. Kenapa disebut calon bayi? Tertutup oleh rahim, tertutup oleh plasenta, tertutup oleh kulit. Jadi bukan calon baik.
Paham? Tapi nampak di USG. Iya, cuma diterjemahkan calon calon bayi. Dia tertutup oleh 3 lapis bunda. Iya. Rahim, plasenta, kulit. Tapi nampak di USG. Hah? USG nampak. Ya nampak bunda. Kalau kita Sekarang orang- kenapa jannah itu, surga itu tertutup? Ini bunda. Nanti di surga ada satu pohon sebelah kanan, pohon sebelah kiri. Kemudian itu begitu rindangnya menyatu. Coba bayangkan, begitu rindangnya pohon itu, begitu indah sampai menyatu antara pohon yang satu, pohon yang pohon kanan, pohon kiri. Lalu disitulah kita hidup. Amin ya Allah, amin. Kita Ustaz. Amin ya Allah. Amin. Doakan kami. Amin ya Allah. Optimis lah. Oke. Jadi, nah, kenapa orang gila itu disebut Majnun? hilang akal. Ah, hilang akan tertutup bunda. Tak tahu lagi mana roti mana nasi. Nah, jelas ya udah. Mana suami, mana istrinya, mana istri orang. Berarti kalau Majnun. ada yang kayak gitu berarti lah orang gila deh ya. Tergila-gila. Nah, Majnun orang gila, tertutup otaknya bunda. Oke, Majnun itu orang gila. Asalnya adalah tertutup. Kita pada dasarnya tertutup. Asalnya jannah semua. Itu menariknya. Jannah yang itu ya, Jannah yang atau tambah jin? tambah buto itu kan. Jannah itu. Oh, Asalnya asalnya Iya, dari dari sini semua. Dari sini terbentuk kata jannah, dari sini juga terbentuk kata janin, dari sini terbentuk kata majnun, dari sini terbentuk kata al-jin, dari sini terbentuk kata al-jannah. Berarti jannah cahaya. kalau jin Nur jannah. jannah, cahaya surga. Jannah itu dibagi, jannah itu dibagi. Jadi Dia kata diterjemahkan dasar- keindahan kata surga dasar itu tuh dengan banyak. keindahannya itu dengan surga. Sebenarnya surga neraka itu bahasa Sanskerta. Ya, neraka, neraca. Nah, dari mana itu kan nanti bunda lihat Wikipedia. Neraka itu salah satu naga yang diyakini oleh orang Hindu, dipakailah diadopsi dengan bahasa Indonesia. Surga, surgawi, surga. Sebenarnya orang Arab tidak mengenal surga. Jannah nar ya. Nar itu neraka, padahal api. Ah. Nah, ya kan? Jahanam. Nar itu Kalau jahanam. jahanam Namanya. itu sumur yang dalam. Oh. Kenapa? Sumur yang dalam, karena neraka itu ada berapa? Bunda? 7. Paling dalam apa? Iya. Jahanam. Jahanam. Bahan bakarnya apa? Manusia Manusia dan batu. Kenapa bahan bakar manusia dan batu? Yang membakarnya manusia. Kemudian yang diminumnya apa? Darah manusia yang dari atas tumpah ke bawah. Oh. Nah, paham ya Bunda? Jadi mereka disiksa di atas. Kemana? Berjatuhan darahnya, nanahnya ke bawah. Yang paling tersiksa itu yang paling bawah. Kayak di jahanam. Kalau surga dilihat dihitung dari bawah. Semakin naik ke atas, semakin tinggi nikmatnya. Kalau surga semakin dalam, semakin besar azabnya. Oke. Dan surga itu tidak bisa